Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang array multidimensi ya. Array multidimensi. Jadi ini kelanjutan dari pembahasan pekan sebelumnya yaitu array satu dimensi. Maka hari ini kita akan membahas array multidimensi. Multi artinya lebih dari satu ya. Bisa 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi dan seterusnya. Yang kita bahas hari ini hanya yang 2 dimensi ya. Contoh pembahasan array 3 dimensi silahkan nanti dilihat di e-learning atau di rekaman video kuliah yang sudah saya bagikan linknya. Baik, kita mulai dengan membuat kelas baru ya. Kita buat kelas baru untuk array ya. Kita buat kelas baru untuk array. Oke, array 2 dimensi ya. Oke, nanti sambil coding sambil kita jelaskan konsep teorinya secara ringkas begitu ya. Baik, kita akan jelaskan dulu teori array multidimensi atau 2 dimensi. Jadi mengapa muncul array multidimensi, baik 2 dimensi ataukah 3 dimensi ini, karena nanti menyesuaikan dengan kebutuhan sistem ya, kebutuhan sistem, kebutuhan aplikasi dalam menyimpan data, Jadi ini opsi-opsi ya, pilihan-pilihan. Apakah kita mau memilih array 1 dimensi, ataukah array 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya. Ini pilihan-pilihan saja, bukan sebuah keharusan. Kalau buat aplikasi harus 2 dimensi arraynya, harus 3 dimensi, tidak. Jadi opsi array 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi ini adalah sifatnya pilihan ya, pilihan bagi programmer, bagi analis sistem ya, setelah mengkaji aplikasinya, desain aplikasinya, setelah mengkaji kebutuhan sistemnya, datanya seperti apa, baru nanti diputuskan, ditentukan, oh ini cocoknya pakai array 1 dimensi, oh ini cocoknya memakai array 2 dimensi, ataukah 3 dimensi, dan seterusnya. Jadi sekali lagi sifatnya ini adalah opsi. Namun demikian, meskipun hanya opsi, perlu kita pelajari ya, perlu kita pelajari ya. Perlu kita tetap pelajari supaya nanti ketika di lapangan kita menemukan kondisi, situasi, kebutuhan yang mengarah ke array 2 dimensi atau 3 dimensi, kita sudah tahu bagaimana cara penggunaannya. Baik, array multidimensi atau array 2 dimensi ini pada prinsipnya merupakan kumpulan dari array 1 dimensi ya. Jadi kalau array 1 dimensi itu visualisasinya seperti ini ya, ibarat loker-loker seperti ini yang tersusun ya, ada datanya misalnya 3, 2, 5, 1, 6 misalnya. Ini array 1 dimensi. Jadi ibarat gerbong kereta api yang bersambung ya. Jadi modelnya seperti itu. Ini kalau array 1 dimensi ya, array 1 dimensi. Dia membentuk sebuah garis gitu ya. Jadi sifatnya linear. Membentuk sebuah garis. Bagaimana kalau array 2 dimensi? Kalau array 2 dimensi itu sebenarnya bisa kita sebut sebagai tumpukan dari array 1 dimensi. Misalkan seperti ini. Ini array 2 dimensi. Ya, jadi misalnya datanya ini kita ubah misalnya
1, ini 4, ini 8, 7 misalnya. Ini ini contoh array 2 dimensi. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau array 1 dimensi untuk menentukan elemennya itu kita hanya menggunakan 1 indeks ya. Untuk menentukan elemen masing-masing bagian ini itu kita hanya menggunakan 1 indeks. Sedangkan untuk array 2 dimensi kita menggunakan 2 indeks ya. Jadi kita nanti di sini akan ada indeks baris dan indeks kolom. Ya, ini yang membedakan dengan array 1 dimensi. Jadi kita lihat di sini bentuknya bentuk bangun datar ya, bentuknya bentuk bangun datar, ada baris, ada kolom. Jadi yang horizontal kita sebut sebagai baris, kemudian yang vertikal kita sebut sebagai indeks kolom ya, indeks kolom. Ya, ini ilustrasi atau visualisasi dari array 2 dimensi. Sehingga untuk menentukan sebuah data, sebuah elemen atau sebuah sel dalam array 2 dimensi, kita harus menyantumkan indeks baris dan juga indeks kolom. Contohnya misalnya ya, kita ingin mengakses data 4 ini ya. Data 4 ini berarti dia di baris kedua, di kolom ketiga. Ya, jadi 4 ini berada di baris kedua, kolom ketiga. Ya, jadi caranya seperti itu nanti untuk array 2 dimensi. Jadi kita harus memastikan ya 2 indeks tersebut, indeks baris dan indeks kolom. Jadi untuk mengakses data, untuk merekam data itu kita harus mencantumkan berapa indeks barisnya dan berapa indeks kolomnya. Oke. Tentunya dengan array 2 dimensi kapasitas datanya lebih banyak ya. Kapasitas datanya lebih banyak. Jadi kalau 1 dimensi kemarin sifatnya linier, ya kalau 2 dimensi dia kapasitasnya bisa panjang kali lebar, baris kali kolom begitu ya. Jadi kalau ya, contoh di depan ini 1 dimensi dia hanya bisa menyimpan 5 data, 5 elemen. Kalau 2 dimensi seperti ini, dia bisa menyimpan 3 kali 5 data, yaitu 15 data. Konteksnya sama, yaitu masih menggunakan array. Jadi dengan adanya array, cukup 1 variabel kita buat, kemudian bisa kita gunakan untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama ya, dengan tipe yang sama. Oke, digunakan untuk apa array 2 dimensi? Array 2 dimensi biasanya kita gunakan untuk menyimpan data yang sifatnya tabel ya. Jadi kegunaannya array 2 dimensi itu biasanya untuk menyimpan data yang visualisasinya itu seperti tabel ya. Tabel punya baris, punya kolom ya. Jadi kalau tabel itu ya apa ya? Ya seperti tabel yang bisa kita lihat ya. Ada tabel apapun ya, tabel apapun yang punya dimensi baris dan dimensi kolom. Itu bisa kita gunakan nanti array 2 dimensi. Bisa tabel itu misalnya tabel jadwal, tabel nilai, atau mungkin apa ya, kalender ya, kalender tanggalan itu kan ada elemen tabelnya gitu ya, harinya kemudian tanggalnya itu bisa juga. Kemudian matriks ya, buat teman-teman mahasiswa yang pernah belajar matriks ya, matriks 2 dimensi ya, itu kita gunakan array 2 dimensi. Kemudian juga aplikasi-aplikasi game ya, permainan. Jadi contohnya catur ya, catur itu kan papan caturnya itu bentuknya tabel gitu ya.
bentuknya tabel ya. Dan semua turunannya ya, yang modelnya papan seperti itu contoh nanti penggunaan penyimpanan data ke dalam array 2 dimensi. Baik, itu singkat kata terkait dengan array 2 dimensi. Di program kali ini nanti kita akan demonstrasikan bagaimana membuat program untuk menyimpan data nilai mahasiswa. Jadi kita akan membuat program menggunakan array 2 dimensi untuk menyimpan data mahasiswa, data nilai mahasiswa. Misalnya bagaimana? Misalnya kita akan buat skenario, kita buat contoh. Kita buat contoh di sini yang depan nanti ya. Jadi kolom pertama itu kita gunakan sebagai kodenya, kode mahasiswa 102 misalnya 103. Kemudian kolom berikutnya nanti digunakan untuk menyimpan nilai UTS misalnya 80, kemudian misalnya nilai UTS. Kemudian kolom yang ketiga untuk menyimpan nilai UAS 70, 60, 90 misalnya. Kemudian kolom yang keempat nilai tugas misalnya ya, nilai tugas 50, 80, kemudian 70. Dan terakhir itu nilai rata-ratanya, nilai rata-ratanya. Ya, jadi nanti kita ingin membuat aplikasi seperti ini, di mana akan disimpan data-data berupa angka, dengan kita batasi misalnya jumlahnya 3 saja, jumlahnya 3. Barisnya 3 maksimal, kemudian kolomnya kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Kolom pertama untuk kode mahasiswa atau NPM begitu ya, kita singkat 3 digit terakhir. Kemudian kolom nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, dan nanti terakhir nilai akhir ya, nilai akhir. Nilai akhir di mana nilai akhir ini singkat NA ya. NA itu rumusnya 30% ya. 0,3 kali UTS ditambah 0,3 kali UAS ditambah 0,4 ya kali tugas. Ini nilai akhir nanti kita hitung melalui program. Baik, kita akan menerapkan ya skenario penggunaan array 2 dimensi untuk menyimpan data nilai mahasiswa. Baik, kita langsung saja menyiapkan kebutuhan-kebutuhannya. Karena nanti ada input dari user, kita panggil scanner ya. Kita panggil scanner, kemudian kita buat void main-nya, kemudian kita siapkan scanner ini. New scanner system.in, kita siapkan. Kemudian kita buat array-nya ya. Array-nya tadi tipenya angka, kita pilih integer saja. Sepertinya bukan integer ya. Karena nanti ada nilai akhir pecahan, kita pilih double. Ya, karena ada pecahannya, sehingga kita gunakan double saja.
nilai. Ya, caranya seperti ini untuk array 2 dimensi. Jadi kurung sikunya ada 2. New double, maaf. Ya. Kita buat tadi row-nya sementara 3, kita batasi. Kolomnya 5 ya. Jadi kita batasi untuk menyimpan 3 mahasiswa ya, 3 data mahasiswa. Coba kok cuma 3 ya, nanti kalau kalian ingin lebih besar lagi datanya bisa ditambah sendiri. Ini semata-mata untuk memudahkan pembuatan programnya nanti. Ya, jadi kenapa 3 ya, karena kita batasi supaya lebih mudah nanti penjelasan dan pembuatan programnya. Oke, ini array-nya 2 dimensi 3 kali 5 ukurannya, barisnya 3, kolomnya 5. Harap diingat kembali indeksnya dimulai dari 0. Jadi kalau ada 3 baris, dia dimulai dari baris 0, 1, 2. Sedangkan 5 kolom dimulai dari kolom 0, kolom 1, 2, 3, dan 4. Jadi hati-hati. Di sini artinya kapasitas ya, kapasitas array-nya, kapasitas array-nya 3 baris dan 5 kolom. Kemudian kita siapkan variabel-variabel bantuan ya, variabel-variabel bantuan. Yang utama adalah indeks ya, indeks baris kita set ya, kolom baris dan kolom. Jadi kita set 0, kemudian kita akan buat menu program. Jadi nanti ada variabel pilih. Ya. Oke, kemudian ya, sementara mungkin ini dulu. Kita masuk ke program ya, program. Jadi setelah variabel-variabelnya kita siapkan, kita lanjut ke program. Jadi skenario nanti pertama kita mengisi data mahasiswa ya, sebanyak 3 maksimal ya, sebanyak 3 maksimal. Kemudian nanti kita bisa tampilkan tabel nilainya, tabel nilai. Oke, kita buat menu programnya. Pilih tidak sama dengan 3. Oke, menunya kita buat entry. Yang ketiga, sheet. Pilih. Kemudian kita input pilihnya. Baik, ini kerangka menunya, kita switch pilih. Ya, siapkan kerangka switch-nya ya. Case 1 buat nampaknya dulu. Ya, oke ya. Ini switch-nya ke 1,
2 tick ya. Case 1 entry, case 2 rekap ya. Case 2 rekap. Untuk rekap nanti menampilkan ya, rekap nilai. Ya, rekap nilai kita bisa tambahkan ya. Ini judulnya misalnya npm /t its /t /t tugas /t nilai. Nilai akhir ya, NA gitu ya. Kemudian karena array 2 dimensi, kita nanti menggunakan perintah looping bersarang ya. Looping bersarang. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari baris. Jadi nanti kita loop sejumlah baris. Baris itu berarti jumlah datanya ya, jumlah datanya. Di mana baris nanti dimulai dari 0, kalau ada penambahan data menjadi 1, 2, dan seterusnya. Oke, kemudian kita loop lagi. Jadi setelah barisnya, kita loop kolomnya. Kita loop kolomnya. Kolomnya tadi ada berapa? 5 ya. Kolomnya tadi ada 5. Kita akan tampilkan semuanya. Oke, kemudian kita panggil ya, perintah outPrint ya. Kita pakai print supaya datanya nanti ke samping kanan, ke samping kanan. Kalau kita akses variabel nilai indeks i, kemudian indeks j, ya. Ditambah dengan /t. Ya. Nanti akan diakses array nilai 2 dimensi, indeks i dan indeks j. Jadi i-nya untuk baris, j-nya untuk kolom. Ya, nanti ditambahkan /t, tetap geser ke sebelah kanan untuk kolom berikutnya. Ya. J-nya kan bertambah. Ya, terus sampai nanti kolom terakhir. Setelah itu ganti i yang baru. Ya, supaya nanti tidak tumpuk, kita tambahkan print line di bawah. Jadi selesai kolomnya, ya, semua kolom selesai melalui for j, nanti kita ganti baris untuk data i berikutnya atau baris berikutnya. Oke, ini kira-kira perintah untuk menampilkan array-nya, array nilai. Sekarang kita kembali ke case 1 ya, untuk input ya, entry nilainya. Entry nilainya berarti nanti ada npm, entry npm, kemudian nilai UTS, nilai UAS, dan nilai tugas. Ya, ada 4 ya. Ada 4 data yang akan kita masukkan. Oke, kita buat loop ya. Kita buat loop untuk memasukkan data ya, memasukkan data. Oke, kita buat perulangan ya. Do while apa ini? Kita butuh variabel nanti ya, lagi sama dengan tidak sama dengan 2.
Jadi nanti ada perulangan buat lagi sama dengan nol. Jadi nanti mengisi datanya nanti based on variabel lagi. Isi lagi, ya cek. Jadi kalau iya, ulangi lagi. Kalau tidak, ya selesai. Oke. Kita buat input npm npm kita bisa langsung simpan ke dalam array ya. Ini selama maaf ini ada yang terlewat selama baris tidak itu yang terlewat tadi baris lebih kecil sama dengan berapa tadi ya 0 1 2 ya 0 1 2 selama baris lebih kecil dari 2. Nah, ini syarat untuk bisa memasukkan data nilai. Jika baris lebih besar dari 2, kita beri message nilai penuh gitu ya. Sudah penuh. Nanti kalau melebihi dari 3 data kita warning ya sudah penuh. Supaya apa? Supaya nggak error nanti. Seperti yang kemarin kalau kita mengakses array melebihi kapasitasnya itu nanti muncul pesan kesalahan index out of bounds. Jadi untuk menghindari itu kita cegah dengan if else. Di syarat untuk bisa memasukkan nilai ya data-data nilai mahasiswa itu kapasitasnya harus tersedia dulu. Jadi dicek di sini jika barisnya lebih kecil sama dengan 2. Ya, kenapa 2? Karena ini kita barisnya hanya membuat 3. Jadi kalau 3 baris, indeksnya mulai dari 0, 1, 2. Jadi hanya sampai dengan 2. Ya, yang kita cek di sini jika baris lebih kecil sama dengan 2. Oke, kita kembali di sini nilainya bisa kita masukkan langsung nilai indeks baris. Kemudian kolomnya, kalau npm itu kolom yang pertama, berarti kolom 0 ya. Kolom 0. Ya, jadi npm seperti skenario yang kita buat di awal, ya di sini npm itu menempati kolom 0. Kolom 0 npm, kolom 1 nanti UTS, kolom 2 UAS, kolom 3 tugas, kolom keempat nilai akhir. Di skenario-nya begitu untuk penyimpanan array. Sehingga kita pilih di sini baris, indeks baris, kolomnya kita tentukan 0. Sc dot double. Kemudian kita masukkan lagi setelah npm itu UTS. UTS hampir sama, kita copy saja. Kita ganti indeks kolomnya dengan 1. Nanti di sebelah kanan, masuk di kolom sebelah kanannya. Oke, kita kopas untuk UAS. Ini kolomnya 2, kemudian tugas kolomnya 3. Supaya rapi kita luruskan. Ya, seperti ini. Kemudian
Untuk nilai akhir kita gunakan rumus. Nilai indeks baris kolom yang keempat terakhir. Ini rumus tadi 0,3 dikalikan nilai baris indeks baris kolom 0 maaf, kan kolom 0 ya, kolom 1 ya, di jumlah ini kita kopas saja. Jumlah dengan 30% dari nilai baris kolom kedua dari UAS-nya, kemudian dijumlah lagi dengan 0,40% dari nilai tugasnya, itu dari kolom ketiga. Ini untuk menghitung nilai akhir ya. Hitung nilai akhir. Jadi kita gunakan rumus. Oke, setiap selesai pengisian data, otomatis nanti nilainya akan masuk ya. Oke. Kemudian setelah tersimpan, karena ini ada loop ya, kita tanya lagi. Ulangi atau isi lagi ya. Isi lagi, kita beri opsi 1 ya, 2 tidak. Ini opsi ya. Oke. Kemudian kita simpan ya input dari user ke variabel lagi. Ini jika lagi tidak sama dengan 2, berarti nanti akan terisi lagi. Oke, jika nanti ternyata penuh, ya, karena nanti ternyata penuh, jadi akan dicek di if ya, di if di sini. Oke. Baik, setiap kali pengisian, ya, setiap kali pengisian seperti ini, nanti posisi baris harus bertambah ya. Posisi baris harus bertambah. Setiap selesai penambahan data, nanti posisi baris harus bertambah. Kita beri perintah baris plus plus ya, baris plus plus. Oke. Ya, baris plus plus. Jika ya, jika nanti baris lebih dari 2, maka kita beri perintah untuk break ya, untuk break. Jadi ketika jumlah datanya yang diwakili dari baris itu lebih dari 2,
kita beri perintah fix data penuh misalkan ya. Ini hampir sama dengan yang di awal tadi. Oke, sepertinya itu yang kita coding ya. Kita coba sekarang tes run ya, kita coba jalankan. Kita klik entry npm 101, UTS-nya 80, UAS 90, kemudian tugasnya 70. Misalnya. Isi lagi, ya, kita klik tidak misalnya. Kita lihat di rekap, ya, muncul nilai, ya, UTS, OS, tugas, nilai akhir. Oke, kita entry lagi. npm 102, UTS 90, OS 70, tugasnya 80. Isi lagi, tidak misalnya. Kita lihat rekapnya. Ya, muncul 2 data sekarang. Dua data mahasiswa, ya, nilai mahasiswa. Oke, kita coba entry yang ketiga. Ya. Entry yang ketiga, PM 103, UTS 90, OS-nya 70, tugasnya 50. Oke, data ketiga masuk, kemudian otomatis muncul keterangan data penuh ya. Jadi perintah if ini dieksekusi ya, datanya penuh, jadi di stop. Oke, kita lihat rekapnya. Oke, muncul 3 data nilai mahasiswa. Ya. Seperti yang terlihat di depan ini ya. npm 101, 102, 103. Oke, data penuh. Kita coba cek, misalnya kita mau isi gitu ya. Ini sudah penuh, tapi kita mau paksa untuk mengisi lagi. Kita coba isi entry. Apakah dicegah oleh program? Ya, jadi sudah penuh. Ketika kita pilih satu untuk entry, muncul message sudah penuh, sehingga tidak bisa dilanjutkan proses pengisian datanya. Hanya tinggal bisa kita lihat rekapnya saja, ya, rekapnya saja. Oke, kita pilih exit ya. Ya, baik. Ini contoh program ya, menggunakan array 2 dimensi untuk menyimpan data nilai mahasiswa ya. Jadi kita menggunakan array 2 dimensi dengan tipe bilangan, tipe double. Mengapa double? Karena semata-mata adanya nilai pecahan ya, nilai pecahan. Karena ada proses perkalian dengan nilai pecahan untuk menghitung nilai akhir ya, untuk menghitung nilai akhir. Jadi kita asumsikan semuanya pecahan, sehingga efeknya npm pun jadi dianggap dengan pecahan. Jadi ini sekedar contoh saja, boleh nanti bisa diubah jika misalnya kita ingin menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi dengan array 2 dimensi kita bisa menyimpan data-data yang sifatnya stabil ya,
sifatnya tabel. Jadi konstruksi visualnya itu berupa tabel. Jadi kita bisa menggunakan array 2 dimensi. Dengan catatan apa? Dengan catatan tipe datanya harus sama semua. Jadi, tidak semua tabel bisa kita langsung konversikan ke array 2 dimensi ya. Tidak semuanya. Tidak serta-merta. Kenapa? Karena kita harus pastikan dulu tipe datanya itu sama ya. Jadi contohnya di sini tipe datanya kita asumsikan double semua ya. Atau nanti dibuat integer semua atau nanti kita pas butuh string semua. Itu syaratnya itu. Jadi tidak langsung kalau berupa tabel kita buat array 2 dimensi, tidak bisa langsung seperti itu. Harus kita pastikan dulu bahwa tipe datanya sama ya, tipe datanya sama. Karena memang itulah syaratnya array ya, syaratnya array. Dia bisa menyimpan banyak data sekaligus, tapi dengan catatan tipenya harus sama ya, tipenya harus sama. Itu poin pertama. Poin keduanya, hati-hati nanti ketika menggunakan array itu mengendalikan ya, mengelola indeks baris dan kolom. Yang kita lihat di sini baris ya. Kebetulan barisnya yang berubah-ubah. Kalau kolomnya kita langsung akses secara berurutan ya. Kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 kita akses secara berurutan. Jadi relatif aman ya, relatif aman. Di contoh program yang sebelumnya, yang lain itu nanti kita membuat program yang kolomnya juga fleksibel ya, dinamis, bisa berubah-ubah. Itu challenge-nya atau tantangannya lebih susah, lebih susah. Tapi di contoh program ini kita gunakan kolom yang diakses secara presisi ya, secara pas gitu ya, langsung kita akses secara nomor ya. Di indeks 0, indeks 1, 2, 3, dan 4 untuk kolom. Sedangkan untuk barisnya itu dinamis ya, bertambah secara otomatis. Jadi hati-hati memastikan bahwa indeks baris dan kolomnya sudah tepat ya, sudah tepat. Itu kunci untuk menggunakan array dengan baik dan benar. Jadi jangan sampai nanti indeks baris atau indeks kolomnya itu berlebihan ya, berlebihan. Jadi nanti akan menyebabkan error ya, menyebabkan error. Misalnya apa nih? Misalnya baris 4 ya, kolom 4 ini kita ganti 5 misalnya ya. Ini contoh saja. Kita lupa misalnya. Memang benar tadi di atas kan deklarasinya sampai 5, Pak. Ya, tapi kita lupa misalnya bahwasanya indeks itu dimulai dari 0. Kita lupa, salah ketik, kemudian kita tulis di sini kolomnya sampai 5. Kita run. Kita masuk ke entry nilai, kita pilih npm. UAS, tugas. Nah, begitu menghitung nilai akhir, jadi kesalahan. Kenapa? Ya ini, indeksnya 5. Ya, ini sudah melebihi ya. Melebihi kapasitas indeks yang hanya sampai 4. Muncullah array index out of bounds. Jadi indeks array-nya yang kita akses itu melebihi dari bounds ya. Melebihi dari batasan yang sudah kita buat di awal. Ini contoh ya, contoh kesalahan. Contoh kesalahan. Kemudian kita kembalikan ke semula. Kesalahan yang lain itu misalnya kita lupa ini memberi perintah baris plus plus. Lupa misalnya karena syscode-nya banyak, perintah baris plus plusnya untuk menggeser ke baris data di bawahnya itu lupa tidak kita tuliskan. Ya. Kalau di run programnya nggak ada masalah. Programnya running saja, jadi nggak ada kesalahan sintaks. Yang terjadi nanti adalah kesalahan ketika eksekusi, ketika running.
Kita coba isi entry nilai NPM 101, UTS 90, OS 90, tugas 90 misalnya ya. Isi lagi ya, kita isi lagi ya. NPM 102, UTS 80, OS 80, tugas 80. Isi lagi tidak. Oke, kita lihat rekapnya. Nah, ini yang terjadi. Gara-gara apa? Gara-gara baris plus-plusnya nggak kita isi. Ya, ketika dipanggil perintah untuk menampilkan yang nggak ada isinya, nol semua. Bukan nol semua sih, tidak muncul ya, tidak muncul. Kenapa? Karena barisnya nilainya masih nol. Jadi nilai awal baris ketika kita buat variabelnya itu nilainya nol. Dan kita lupa selama program berjalan barisnya tidak kita update dengan perintah plus plus ya, sehingga sampai akhir program pun ya nilainya masih nol. Apa yang terjadi? Data tersimpan ya, sebenarnya data tersimpan ke dalam array ya, di baris nol ya, tersimpan. Tapi ketika ditampilkan di sini ya, terjadi kesalahan logik ya, kesalahan logik di for-nya ini. I dimulai dari 0 lebih kecil dari baris ya. Barisnya apa? Barisnya 0 tadi. Jadi 0 lebih kecil dari 0 dia false. Ya. Karena false langsung selesai. Kita coba beri tanda sama dengan ya. Kita coba beri tanda sama dengan supaya nanti ketika 0 dia masih mau tampil ya, masih mau tampil. Kita coba stop. Kita coba run. Pilih 1, NPM 11, 90, 90, 90. Sinagia 102, tes 80, 80, 80. Kalau tidak, kita cek di rekap. Ini yang terjadi. Coba kok hanya satu data yang masuk. Nah, itulah efek dari kita lupa menambahkan perintah plus-plus buat baris ya. Jadi efeknya apa? Efeknya indeks barisnya tetap di 0 ya. Tetap di baris pertama saja. Sehingga data yang kedua itu menimpa data yang pertama. Sehingga data yang pertama hilang ya. Tertimpa data yang kedua. Nanti kalau data ketiga masuk ya data keduanya ini akan hilang. Tertimpa data yang ketiga dan seterusnya. Artinya apa? Yang tersimpan di baris pertama, ya, baris 0 itu adalah data yang terakhir. Ya. Sehingga ketika kita merasa mengisi 5 data, yang tersimpan hanya satu data saja. Itu efek ketika kita lupa mengubah indeks barisnya. Itu hati-hati. Nanti kalau menggunakan array, pastikan masalah indeks ini terpantau nilainya dengan tepat. Baik indeks barisnya maupun indeks kolomnya. Oke, saya kira itu sedikit catatan dari saya tambahan terkait array 2 dimensi. Jadi nanti untuk array yang 3 dimensi silakan disimak di rekaman video kuliah yang lain maupun bisa juga dilihat contohnya di modul ya, di modul. Kalau ada hal-hal yang sekiranya nanti kurang jelas bisa ditanyakan ya, bisa ditanyakan. Oke, kita lanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab.